di pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, dan gas uap, PLTGU. Fluida uap yang mengalir dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya beban kejut atau sudden load. Beban kejut adalah beban yang arah dan nilainya berubah-ubah. Contoh beban kejut ini seperti hammering, gempa bumi dan beban angin atau wind load. Perlu adanya equipment untuk meredam beban kejut, agar tidak terjadi kerusakan pipa. Salah satu protection equipment yang digunakan untuk menahan beban kejut yaitu snubber. Seperti inilah komponen di dalam snubber. Ada connecting joint, piston rod, cover, chamber, check valve, dan spring. Cara kerja snubber saat kondisi normal, valve terbuka dan mengizinkan snubber terkompresi dan terekstensi. Saat terjadi kondisi abnormal seperti hammering, valve dalam snubber tertutup dan hanya menyisakan satu jalur, sehingga pergerakan pipa dapat diredam dan pipa terjaga dari kerusakan akibat hammering. Kemudian, snubber terekstensi perlahan, dengan membukanya jalur pada valve. Permasalahan snubber. Umumnya, PLTU dan PLTGU berada di pesisir pantai, sehingga kadar garam dan kelembapan udara tinggi. Dan material snubber biasanya menggunakan carbon steel. Kadar garam yang tinggi, dan kelembapan udara, akan mempercepat laju korosi pada snubber. Tidak hanya bagian luar snubber saja yang mengalami korosi, komponen di dalam snubber pun juga memungkinkan terkena korosi, akibat tidak terlindungi dengan baik dari debu, air, dan udara lembab. Debu, korosi dan kotoran juga dapat menyebabkan kerusakan seal. Saat terjadi hammering, pergerakan snubber menjadi terhambat oleh kotoran tersebut, sehingga akan menyebabkan gesekan dan merusak seal. Dan seal yang rusak menyebabkan kebocoran oli. Penyebab lain oli snubber bocor yaitu, beberapa jenis snubber, posisi oil tanknya berada di luar dan tidak terlindungi cover, sehingga memungkinkan terjadi korosi dan rapuh. Apabila permasalahan korosi dan kebocoran oli dibiarkan, maka snubber menjadi tidak berfungsi normal. Dan ketika terjadi hammering, tentunya akan membahayakan sistem perpipaan. Dari permasalahan itu, Claas berinovasi dengan snubber yang tahan terhadap korosi dengan material stainless steel. Perbandingan produk lain dengan snubber Claas adalah, yang pertama, material bodi produk lain menggunakan carbon steel, dan Claas menggunakan stainless steel SUS304. Material extension pipe, produk lain carbon steel, dan Claas galvanized carbon steel. Shaft di produk lain terlindungi cotton fiber yang rentan kerusakan, pada snubber Claas, body snubber dan cover shaft terintegrasi melindungi shaft. Daya tahan korosi material, carbon steel rentan pada jangka panjang, di kondisi kadar garam tinggi, seperti di tepi pantai. Material SUS304 akan lebih tahan terhadap korosi, pada jangka panjang di kondisi kadar garam tinggi. Selain keunggulan material, Claas juga memberikan pelayanan menyeluruh untuk snubber. Claas merupakan perusahaan spesialisasi snubber, dengan pelayanan menyeluruh seperti inspection, manufacturing, installation, dan maintenance. Inspection, melakukan pengecekan bodi snubber, kebocoran oli, travel movement dan korosi. Hasil inspection juga digunakan sebagai acuan proses manufacturing dan maintenance snubber. Manufacturing, pembuatan snubber disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan dan dengan material berkualitas dan tahan korosi pada jangka panjang. Installation yaitu, Claas dapat melakukan pelepasan dan pemasangan snubber sesuai dengan kondisi aktual di pembangkit, menyesuaikan klem, rod margin, dan movement setting yang telah dipertimbangkan expert engineer. Maintenance, snubber memiliki lifetime 20-30 tahun, asalkan dilakukan maintenance rutin dan tidak terjadi kerusakan fatal akibat hammering seperti patah dan bengkok. Apabila terjadi kerusakan ringan maka beberapa komponen bisa diganti dan dilakukan maintenance sehingga biaya yang digunakan lebih murah. Kami juga melakukan serangkaian tes, untuk menguji performa snubber. Pengujian yang dilakukan, drag force, pengujian gaya gesek antara bodi snubber, dengan oil yang ada di dalamnya. Lock-up velocity, pengujian kecepatan valve snubber ketika sudden load. Dynamic test, pengujian beban kejut pada snubber.
Tensile compression. Pengujian tarik kompresi movement pada snubber saat kondisi cold ke hot. Percayakan snubber di pembangkit Anda dengan kelas.